dengar ya. Oke, jadi saya belum bisa offline dari nggak enak badan, saya berat kepala juga. Tapi saya tetap ya sebentar kita lanjutkan karena kita sudah ketinggalan untuk 8 provisat sebelum ETS karena ETS-nya rencana bab 7 dan bab 8. Oke, kita akan kemarin kita sudah minggu yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bab 8 sedikit ya. Jadi kita akan lanjutkan nanti ke distribusi T-square pagi ini. Ya, ada. Kita akan masuk kemarin sampai sini. Kemarin sudah masuk bab 8 tentang belajar tentang statistik. Statistik itu adalah fungsi dari variabel random pengamatan atau fungsi dari sampel itu tidak ada parameter, boleh ada parameter tapi parameter itu diketahui. Apakah jelas suara saya? Halo, jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kita masuk ke kemarin kita udah belajar ini statistik. Sekarang kita salah satu statistik normal, statistik khususnya normal standar. Kita akan lihat kita sudah belajar tentang kombinasi linear. Kalau XI itu normal dengan masing-masing mempunyai min mu i dan variannya sigma kuadrat i, ya. Kemudian dikatakan X itu saling independen, ya. Maka Y yang sama dengan sigma AI XI itu juga berdisisi normal dengan minnya adalah sigma AI mu i, dengan variannya adalah sigma AI kuadrat sigma I kuadrat. Ya, ini penjelasannya berdasarkan ini. Seingat saya sudah saya terangkan kemarin. Ini sekarang ini juga jika X1 Xn menyatakan sampel random dari mu sigma kuadrat, maka X barnya adalah mu sigma kuadrat N. Ini bisa kita lihat ya. Jadi ini juga ini sebenarnya akibat dari yang tadi. Kalau dia sigma AI XI gitu ya, maka dia kan ininya mu-nya juga sigma AI mu i, dengan variannya sigma AI kuadrat sigma I kuadrat. Kemudian kalau ini karena X bar, maka sigma XI bagi N, jadinya N. A-nya itu super N, ya. Jadi ini adalah mu sigma kuadrat N. Ini. Dan sekarang masuk ke example 831. Sampel ini ya. Nah, kita akan lihat ini. Ini sebelumnya diketahui bahwa taruh di sini dulu. Di sampel 334 dikatakan X itu adalah waktu hidup dari suatu baterai ya. Jadi X itu adalah waktu hidup dari baterai dengan diklaim melalui investigasi bahwa X-nya distribusi normal dengan min-nya 60 bulan dan rata-rata variannya 36 bulan. Kemudian dari 25 baterai yang diuji waktu hidupnya dan rata-rata dari waktu dia bertahan dari 25 itu dihitung. Jadi dari 25 dihitung
sampai kapan, berapa bulan dia sampai bertahan, sampai dia mulai ada mati ya. Nah, jika benar klaimnya investigasi X2 normal 63 sama dengan 30 ini, kira-kira berapakah rata-rata waktu hidup dari 25 baterai yang apa melebihi waktu hidupnya gitu loh. Itu adalah 90%. Nah, ini kita bisa katakan bahwa X bar-nya tetap 60, varian X bar-nya 36/25. Tadi ya mu-nya adalah masing-masing XI itu 36. Jadi kita bisa lihat ini XI-nya sebenarnya adalah normal ya 60 dan 36. Berarti kalau X bar-nya berarti X bar itu adalah mulutnya normal juga 60, tapi ininya adalah 36/25 per N ya, sigma kuadrat per N. Ini kan. Nah, sekarang kita disuruh mencari berapakah peluang ininya, waktu hidupnya yang melebihi suatu nilai ini sama dengan 0,95. Ini ditanyakan. Nah, jadi berapakah waktu hidup dari 25 ini dapat melebihi waktu hidup ini, waktu hidup yang berapa yang melebihi itu adalah nilainya 95%. Jadi waktu hidupnya itu berapa melebihi suatu waktu tertentu itu adalah sekitar 95% pertanyaan ini. Ini kalau saya ya ini adalah kalau kita lihat di bab 3 ini adalah tanda untuk fungsi F-nya apa F-nya standar normal ya atau CDF-nya. Nah, kalau saya tidak sedang gini, saya langsung aja seperti ini. Jadi kita bisa ini menjadi 1 minus ini ya sama dengan P ini PX bar lebih kecil dari C. Itu sama dengan 0,95. Sebenarnya ini tidak usah gitu ya. Ini sudah tulis seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa peluang X bar melebihi ini itu adalah ini pindah sana, di pindah sini 0,05. Kemudian ini kan X bar normal. Kita akan buat dia menjadi sifat dari normal di bab 3 bahwa dia kalau dikurangi minnya ya dibagi standar deviasinya yaitu 36/25 ini seperti ini, lebih saya senang seperti ini, lebih kecil dari C juga. Saya kalau ini sini dikurangi sebelah kiri tidak sama, dikurangi sebelah kanan juga harus dikurangi ya. Jadi supaya tanda pertidaksamaan tidak berubah. Ini satu saja langsung 6/5 ya ternyata. Ini saya ini saya langsung 6/5 aja. Ini 6/5. Nah, 6/5 ini sama dengan 0,05. Dan ini sama juga dengan saya katakan yang bawah ini adalah set. Set lebih kecil dari C min 60/6/5 itu sama dengan 0,05. Ini kita lihat di tabel. Ini kita lihat di tabel berapa nilai ini, berapa nilai set supaya nilainya 0,05. Didapat adalah min 1,645. Saya pikir Anda bisa tahu ya caranya ya. Kalau di band itu tidak ada plus minusnya ya. Kalau di mungkin buku lain, buku Montgomery apa yang dulu yang di metode itu ada plus minusnya kalau setnya. Kalau itu nggak ada. Cuman kita harus tahu bahwa nilainya yang diminta kan 0,05. Kita lihat di ini. Ada. Anda punya pen ini, pen. Kita akan lihat tabel set. Ini tabel setnya untuk ini ya.
Nah, ini dia hanya yang positif. Kita tahu bahwa ini 0 sampai hingga sampai set ya. Setnya itu minta sampai set. Tapi di sini setnya mulai dari 0. Padahal kita tahu bahwa kalau kita melihat ini gambarnya, maaf, begini ya. Ini kan 0. Nah, dia mulainya nilainya yang ini. Pasti dimulai, makanya yang ini nilainya adalah 0 setengah. Setengah, kalau dia mulai 0 setengah. Tuh, kayak gini. Ya. Nah, sekarang yang diminta adalah 0,05. Berarti di sini. Nah, kenapa ini? Nah, ini saya nggak tahu. Oh, ini sebentar, maaf. Nah, jadi 0,05 harusnya gini. Ini harusnya tidak ada ini. Apa ini ada mata keluar seperti itu. Nah, oke. Jadi ini 0. Kalau 0,05 harusnya di sini dia. Setnya tuh di sini. Berarti dia minus. Karena kalau di sini dia setengah ya. Berarti kalau dari sini dia minus. Jadi setnya di sini. Ini berarti sama juga kita tinggal mencari ini. Karena ini simetri. Karena simetri saya bisa mencari ini simetri sini. Berarti saya cari yang 0,95. Artinya simetri saya di sini. Maaf nih kok saya gambarnya sih nggak bisa apa keluar hitam-hitam itu. Salah, gimana caranya gambarnya? Nah, jadi artinya gini ya. Saya hapus saja. Yang ini aja lah. Usah. Jadi kita pakai yang ini. Kalau saya mungkin lebih baik pakai ini aja. Jadi tadi kita minta saya cari adalah tadi normal tuh yang ada di tabel adalah ini. Karena makanya dia setengah mulainya ya. Yang ada cuma di tabel itu yang ada nilai-nilai ini. Yang ini tidak ada. Tapi kita tahu tadi kita adalah mintanya adalah peluang ada X bar lebih kecil dari C min 60 per 6 per 5 tadi itu sama dengan 0,05. Jadi ini kalau saya ambil ini A, ini misalnya saya anggap sebagai A gitu ya. Atau peluang X bar kecil dari A sama dengan 0,05. Ini set ya, ini set. Maaf. Ini set. 0,05. 0,05 itu adalah ini. Sini. Kalau kita pakai yang lain mungkin bisa tahu seminus. Berarti kita tahu bahwa dia akan minus karena di bawah ini ya. Pasti dia minus. Nah, untuk kita kalau dipakai band dia adanya positif, maka kita bisa cari yang di sini. Yang ini ya dia 0,05. Berarti kalau ini di sini dia berapa nilainya A, berarti sinilah min A. Nah, ini kita berarti kalau ini 0,05 maka dia 9-nya adalah 0,95. Jadi cari set A yang ininya 0,95. Nilainya 0,95. Berarti itulah minusnya. Kalau dia misalnya A-nya dapatnya 1, berapa gitu, berarti ini minus berapa gitu. Jadi cara mencari di tabel itu gitu. Jadi di sini kita bisa punya, ini ada set, ada mulai 0 gitu kan, sampai ada 1, kemudian sini dan dicari nilainya adalah yang 0,95. Untuk mencari ini. Nah kalau misalnya 0,95 itu berapa? 0,95 berapa? 1 berapa sini? Nah, coba kita jadi itu ya. Tadi kan 0,05 kan? Ya harusnya kan di sini. Nah, jadi saya cari yang 0,5 di sini kan sama. Kalau di sini sama. Nah, sekarang berarti kita sedang mencari seperti di tabel itu adalah karena yang mulai dari 0 adalah ini.
ini A yang ini, di mana ini 0,95 karena ini 0,05. Supaya saya tahu yang ini, yang ini min A-nya ini. Nah, saya cari A supaya dapatkan min A. Sekarang kita lihat di tabel. Nah, tabel ini yang 0,9 cari di sini nilai di tengah. Nilai di tengah ini ya. Yang di sini 0,95. Ini adalah ini. Ini 0,905 dan 0,94 ini di sini ya. Jadi kita lihat ini 1,6, 4 dan 5 antara 4. Jadi 4 di tengah-tengah antara 4 jadi 1,645. Sehingga itu 6 nilainya adalah 1,645. Jadi nilainya ini adalah tadi, maka nilai B Z lebih kecil dari minus 1,645. Yang ini yang 1,645. Berarti yang ini adalah minus 1,1645. Itu sama dengan 0,05. Berarti ini C min 60 bagi 6/5 itu sama dengan minus 1,5. Sehingga C-nya bisa tahu berapa. 60 ditambah ini kan. 60 ditambah minus ini. Ya. Ini kalikan ini. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat seperti di tadi. Nih. Ini ya. Sudah habis tadi. Sudah. Tadi kan kita sudah dapatkan bahwa peluang X bar min Z lebih besar Z tadi sama dengan 0,95. Ini sama juga dengan 1 min peluang X bar lebih kecil C karena 0,95. Sehingga peluang X bar lebih kecil C 0,05. Ini bisa menjadi tadi Z ini menjadi C dikurangi 60 dibagi 6/5 sama dengan 0,05. Nah, ini sendiri nilainya adalah C min 60 per 6/5 itu adalah min 1,645. Seperti ini ya. Ini dapat ini. Sehingga dari dihitung kalikan ini 60 dikurangi dapatnya adalah C-nya adalah ini 58 bulan. Jadi peluang 25 rata-rata 25 baterai itu punya peluang lebih besar dari 58,026 bulan ini adalah sedikit lebih besar dari ini, nilai waktunya adalah 0,95. Jadi hampir 95% melebihi waktunya lebih 58 bulan untuk rata-rata dari 25 baterai yang diuji. Jadi ini ya. Jadi secara umum untuk menunjukkan level 1 alfa itu bisa dengan mu plus Z alfa bagi ini. Ini sama juga ini ya. Ini ya. C itu kan adalah kalau kita lihat C itu adalah sama dengan 60 min 6/5 kali ini ya, min 1,645. Nah, 60 itu adalah mu-nya. 6/5 itu adalah variannya sigma per akar N. Ini sigma per akar N. Sedangkan ini adalah Z-nya. Z alfanya. Jadi atau rumusnya adalah ini. Tapi nggak usah dihafal. Kalau saya lebih baik kita mengerjakan langsung dari sini aja. Itu satu. Jadi ini kita tahu peluang X bar min C. X bar itu kalau dikurangi minnya karena normal dibagi. Ini kalau ini bukan N besar kalau ini ya. Beda karena ini normal. Bukan pendekatan. Kalau ini benar-benar. Kalau yang pendekatan itu CLT itu
itu kalau distribusinya bukan normal. Kalau normal itu tidak n besar. Jadi dia bukan pendekatan tapi sama, ya. Yang pendekatan itu kalau untuk n besar itu kalau di luar normal. Yang CLT ini bukan CLT, ini sifat normal ini. Ya. Jadi seperti ini. Kita dapatkan itulah. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke T-square? Jadi ini sudah pernah ya mungkin. Yang penting adalah kita harus tahu rata-ratanya X bar dan varian dari X bar. Sekarang kita masuk distribusi Chi-square. Distribusi salah satu selain set itu distribusi lain dari distribusi sampling itu adalah distribusi Chi-square. Jadi suatu variabel Y dikatakan berdistribusi Chi-square dengan derajat bebasnya itu V jika Y itu berdistribusi gamma dengan parameter theta 2 dan K-nya untuk gamma V per 2. Jadi kita lihat bahwa gamma dengan tetanya 2 dan K-nya itu V per 2 sama juga dengan artinya dengan Y Chi square kuadrat V. Jadi Chi square kuadrat V sama juga dengan gamma 2, V per 2. Ya. Nah, di sini kita tahu bahwa Y Chi square F 2 ini tadi itu sama juga dengan apa? Berarti Y itu adalah gamma 2, V per 2 kan itu kan? Nah, sehingga MJT-nya kalau bisa ini kenapa ini? Kalau kita punya ingat X gamma theta K, maka X per R-nya adalah ini. Varian X-nya adalah ini. Momen generating function-nya adalah ini. Sehingga kalau MY itu sama juga dengan Chi square V itu sama dengan gamma 2 per V per 2, maka momen YT-nya adalah tinggal 1, theta-nya ganti 2, K-nya ganti V per 2. Maka kenapa keluar ini. Ya. Kemudian EYR-nya tinggal masukkan ini. K-nya V per 2, ya kan? Ini gamma V per 2. Theta-nya adalah 2 pangkat R. 2 pangkat R ini. Kenapa dapat ini? Kemudian E-nya V, sedangkan variannya saya ingat tadi ini kalau ini masuk 1 kan keluar V ya, nanti dapatnya. Jadi ini benar dari sini dengan mengambil theta 2 dan K-nya V per 2 didapatlah ini. Kemudian EY-nya V, variannya 2V. Jadi ini memang ya, 2 kuadrat kalikan K-nya V per 2, 1 V per 2, atau ini ya, varian X-nya kan K theta kuadrat. K-nya adalah V per 2, mungkin gitu ya, theta-nya 2 kuadrat. Jadi 2V. Betul ini. Seperti itu. Jadi ini berdasarkan ini, untuk sifat-sifat distribusi Chi-square. Sekarang kita langsung masukkan lagi ini. Jadi Chi-square itu ada di tabel dengan pakai ini ya. Ini namanya adalah persentil dia ya. Ini Chi-square gamma. Masih ingat kan persentil? Jadi S gamma itu adalah persentil untuk gamma, untuk Chi-square. Jadi jika Y adalah Chi-square kuadrat V, maka Chi-square kuadrat gamma V adalah ini. Dia adalah persentil untuk distribusi Chi-square. Ini bisa kita lihat di appendix C di tabel 4. Saudara bisa lihat sendiri. Jadi tabel itu berdasarkan nilai-nilai dari gamma dan V, derajat bebasnya. Jadi V itu derajat bebas dari Chi-square. Kita lihat di sini ada sifat-sifat lain dari distribusi gamma Chi-square. Jadi sekarang kalau tadi kan kita sudah punya kalau
Sebelumnya kalau X-nya itu ada Y itu gamma, ya, Y itu adalah gamma 2, V per 2, maka sama juga dengan Y itu adalah G square, ya, G square V bawah derajat bebasnya V. Sekarang kalau ini dari gamma, nah sehingga sekarang adalah lagi kalau X itu gamma theta K bareng tetanya, maka Y yang memang 2X per theta 2X per theta sama dengan G square dengan derajat bebasnya 2. Jadi kalau X gamma theta K, maka kalau Y-nya adalah 2 kali X dibagi theta, maka dia menjadi G square dengan derajat bebasnya 2. Ini buktinya memakai kembali lagi memakai momen relating function dari gamma. Jadi kalau kita bisa lihat MY 2X theta ini, ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita bisa lihat MY itu rumusnya adalah subtraksi dari E, T, Y. Mudah-mudahan subtraksi dari E, T, 2X per theta. Theta itu kan sesuatu yang ini, variabel random. Berarti ini bisa disubtraksi dari ya, bisa menjadi 2X 2 T per theta itu. Ini X ini pangkat, ya, ini sama juga dengan momen ini X dengan T-nya adalah diganti dengan 2T per theta. Kalau X-nya gamma theta per K tadi, maka rumusnya kalau coba kita lihat, rumusnya kan ini ya, 1 min theta T min K, 1 min theta T pangkat min K, itu kalau gamma. Kalau jadi kita lihat bahwa MXT sebelumnya kita lihat bahwa MXT itu kalau dari gamma theta itu adalah 1 min theta T, ya, minus K gitu, betul? 1 min theta T per K. Nah, sehingga kalau ini MX ini kalau T tinggal masukkan ini 1 minus T-nya akan ganti dengan 2T per theta. 2T per theta kalikan gitu kan. Dikalikan 2T per theta kalikan theta. Ya, theta T-nya saya ganti dengan 2T per theta. Kemudian ini minus 2 minus K-nya adalah tadi berapa? X. Jadi yang diganti T-nya. Ini min kita anggap sebagai min 2K per 2. Sama nih. Ini habis. Tadi kalau ini itu G square kuadrat V, maka MGT nya G square adalah 1 min 2T per min V per 2. Gitu ya. Nah ini maka sama. Ini min V per 2, berarti V-nya adalah 2K. Ingat ya. 1 min ini ada sama, 1 min 2T sama. Berarti dia square. Dan derajat bebasnya, karena kenapa nih K ini kan dibuat jadi 2K per 2,
Kalau di tadi dia ada min V per 2 kalau di square-nya adalah V. Jadi ini maka inilah V-nya sekarang. Maka kenapa ini menjadi ini? Ini bentuknya adalah bentuk momentum function dari square dengan derajat bebasnya 2K. Maka terpenuhi ini. Setelah sini kita pakai rumus ini teori ya. T kali 2x per theta atau Tx gitu kan. Y adalah 2x per theta. Kemudian X jadi nanti jadi 2T per theta. Ini sama juga dengan Mx dengan T-nya diganti 2 theta. 2T per theta. Kalau MXT 1 min theta ini, maka T-nya diganti dengan 2 theta. 2T per theta, ini arti theta-nya, maka sama juga dengan 1 min 2T ini. Makanya sengaja dibuat menjadi min 2K, ini yang harus minkan ini min 2K per 2. Karena ini min 2T ini sudah menyatakan dia adalah ini di square. Kalau di square ini harus ada duanya. Ini jadi bebasnya V. Maka ini min 2K per 2. Sehingga min 2K inilah sebagai derajat bebas dari si square. Itu. Jelas. Sekarang kita akan lihat bahwa berdasarkan tadi kalau kita punya C square yang dapat maka kalau dapat 2x kalikan theta itu akan menjadi C square dengan derajat bebas 2K. Ini bedanya HY dengan VP menyatakan suatu f dari C square dengan derajat VP ya, maka x ini f dari gamma itu sama juga dengan f dari min dari C square. Jadi PDF gamma itu sama dengan PDF dari C square 2x per theta. Kita lihat efek kalau diganti dengan 2x per theta, dia akan menjadi hanya 2K, theta-nya K-nya ini 2K, maka dia menjadi derajat C square. Intinya adalah itu. Sekarang kita akan lihat ini saya ini dulu. Ini kita lihat contohnya. Ini waktu kegagalan dalam tahun ya, untuk tipe komponen tertentu itu berdistribusi gamma dengan distribusi theta-nya 3, K-nya 2. Jadi kalau kita anggap x itu adalah jadi di sini kita buat bahwa x itu waktu hidup untuk suatu tipe tertentu ya dalam tahun kegagalan ya, artinya waktu kegagalan atau waktu hidup ya untuk suatu tipe komponen tertentu itu gamma itunya theta-nya adalah 3, itunya K-nya 2. Diinginkan untuk menunjukkan jaminan ya berapa periode 90% komponen itu akan survive. Jadi kita harus mencari berapakah uang X itu lebih besar ini berapa A ini supaya dia 0,90. Berapa waktu hidup yang bisa dilewatinya selama 90% ya kan. Ini sama juga dengan seperti tadi Px lebih kecil A sama dengan 0,90. Jadi kita punya bahwa peluang X lebih kecil A sama dengan 0,20. Ini kita cari. Nah, tadi kita ya gamma itu yang ada yang tahu kita punya adalah C square. Nah, kita tinggal masukkan sini 2x, saya masukkan 2x. Ini kan gamma ya. Jadi kalau 2x ini dibagi dengan theta-nya adalah 3, maka saya juga bagi A. 2A dibagi 3 gitu. Itu sama juga dengan 0,10. Ini kan.
ini menjadi P ini 2X per 3, ini tetanya kan 3, ini adalah T square dengan derajat bebasnya ini 2K, jadi 4, derajat bebasnya adalah 4, gitu. Itu adalah 2A per 3 sama dengan 0,10. Jadi dengan ini saya cari berapa ini 0,10, gamanya ini derajat V-nya adalah 4. Kita sekarang kita punya ini, sehingga dari situ kita akan tahu 2A per 3-nya. A-nya sehingga tahu. Jadi saya lebih senang ini kalau dipakai gini ya. C-square 10 mungkin akan membingungkan karena titik ini. Kita yang perlu tahu kalau ini X-nya itu gamma, kalau dia menjadi 2X per theta, dia menjadi C-square. Itu ya. Kita harus tahu kalau ini. Jadi kalau X-nya ini jadi 2X per 3, itu dia menjadi C-square 4. 2K kan. Dari rumus yang tadi. Jadi ini aja. Nah, saya kalau ini kan mungkin Anda bingung. Saya nggak tahu Anda senang seperti ini apa ini persentil yang ke 10 ini. 2 ini A ini. C square ini sudah menjadi C square ya. X0 10 ini adalah A. Nah, ini C square-nya yang untuk 2K. Ya, jadi tetanya masih di tetap teta. Kalau saya langsung saya masukkan berdasarkan tetanya adalah ini, tetanya 3, K-nya 2. Jadi rumusnya ini. Sekarang kita cari ininya. 4 dan 0,10 kita cari di sini. Cari T square. Ini T square apa kan? Ini apa nih? Chat ya masih ya. Kita cari T square. Ini apa ini? Ini T square. Tapi ini susah ya. Nah, ini kita bisa cari. Ini kok terbalik ya. Kita cari V-nya 4 di sini. Ini V-nya 4. Jadi kita masuk sini yang V-nya 4 sini. Kita cari yang 0 tadi berapa? 0,1 ya. V4 0,1 adalah ini. 1, ini. Di V-nya 4, 1, 2, 3, 4, 1,06 dapatnya. Ya, tahu caranya ya. Jadi ini kita tadi di square-nya kan 4. Derajat bebasnya 4. Di gamanya 0,1. Ini dapat 1,06 ini di sini. Seperti itu. Tahu ya. Jadi kemudian masuk ke sini. Tadi udah hilang lagi di sini sekarang. Tadi hilang ya. Jadi harus masuk tulis lagi ya. Jadi ini tadi dari diminta berapakah peluang hidupnya ini A lebih besar hidup yang karena ini apa kenapa lebih besar karena waktu hidup. Jadi sampai berapa dia lebih besar dari berapa dia bisa hidup itu adalah 0,90 yang dimintakan. Nah, ini sama juga dengan peluang X lebih kecil A sama dengan 0,10. Nah, kemudian ini tadi dengan X-nya saya tambah 2 dan saya bagi theta, tetanya 3 A kalikan 2 juga, ini 2A dibagi 3 juga. Nah, ini yang gamma kalau dikali ini menjadi C square. C square-nya adalah dengan 2K, jadi 4. Itu sama dengan 2A per 3 itu 0,10. Dari sini kita dapatkan bahwa 2A per 3 tadi adalah 1,06. Jadi sini A-nya ketemu. 3 dibagi 2. 3,06, 3,18 dibagi 2. Berapa itu? 1,59 tahun. Berarti ini. Jadi 1,9 tahun lah waktu hidup dari itu 90% apa waktu komponen itu hidup adalah
lebih besar dari 1,59 tahun. Besar dari 1,59 tahun, 1,5 tahunan ya. Jadi 90% dari itu adalah akan hidup. Ini seperti tadi ya. Saya nggak senang seperti saya senang seperti ini aja. X lebih besar A. X-nya apa? Gamma. Kita lihat saat gamma, kalau gamma itu dikalikan 2 dibagi dengan tetanya adalah 3 ini. Karena tadi X-nya gammanya adalah gamma 2,3 tadi 3 ya. 3,2 ya. 3,2 kita 3,2 3,2. Jadi ini kalau X ini gamma kalau dikalikan 2 dibagi dengan tetanya, dia akan menjadi ini. Q square 4. Nah, sekarang kita pakai tabel Q square. Dengan cari yang V-nya 4, ini gammanya 0,10. Di buku itu, ini dapat 1,06. Sehingga dari situ, kita tahu bahwa A-nya berapa. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Jelas? Jadi ini ya, saya lebih senang ngajar seperti ini. Ini secara matematis lah. Kalau kalian ini kalau pakai ini membingungkan buat saya mungkin. Dan ada istilah-istilah ini. Ini lebih kita pakai tapi istilah peluang. Ini peluang X ini X, tinggal X-nya saya ganti. 2 ini kan artinya adalah menjadi Q square. Nah, ini tinggal cari. Kita apa? Sama seperti tadi. Normal dikurangi ini jadi set. Nah, seperti itu tadi ya. Udah, kita langsung lanjutkan lagi. Jadi ini ya tadi sudah mungkin saya yang ternyata saya sudah ada di sini. V-nya 4 ini ya. 0,1 ini tadi kita dapatkan ini. Ini tadi kan. Jadi untuk V-nya 4 sini square ini. Oke. Nah, sekarang ini rumusnya nih. Sebenarnya udah ada. Nggak usah pakai hafalkan pakai cara tadi aja. Yang jelas ngerti 2x per theta itu menjadi Q square V. Udah itu aja. Ini kan hanya dipermudah. Nah, kemudian ada lagi apa? Kita lihat bahwa yang teorema ini, jika YI itu adalah Q square kuadrat FI, jadi ada YI dengan masing I1 sampai N misalnya, Y1 Q kuadrat V1 gitu, adalah variabel Q square, Q square yang independen, saling bebas, maka V jumlahan sigma YI adalah Q square sigma FI. Ini M ini ya. Kita sudah bisa lihat bahwa ini adalah momen generating function untuk VI. Sebenarnya ini sama seperti tadi. Saya bisa cari kalau mau lagi ini M PT itu kan sama dengan kembali lagi rumus hafal. Ekspektasi TV. Tinggal V-nya apa? Ekspektasi T. V-nya tadi sigma YI. Jadi ini ekspektasi dari ET Y1 tambah TJ2 dan seterusnya kan. TJN. Nah, ini bisa sama juga dengan karena ini sama juga dengan ekspektasi TJ1 kalikan TJ2 dan seterusnya TJN. Karena Y ini X-nya itu Y ini adalah independen, maka bisa masing-masing perkaliannya. Ya kan? Karena independen inilah. Maka ini bisa sama-sama artinya ekspektasinya, ingat ekspektasi XY, ekspektasi X kalikan ekspektasi Y kalau X dan Y-nya variabel. Jadi ini kok perkalian juga, ini juga ETY1
kalikan ETY 2 dan seterusnya kalikan sampai ETYN. Ini maksudnya ya, ETYN. Dan ETY1 ini, saya langsung masuk sini, ini adalah MY1T kalikan MY2T dan seterusnya dikalikan MYNT. Sedangkan kalau YI ini Y square kuadrat VI ya, YI, maka MYI-nya apa? MYIT-nya adalah 1 min 2T 2V per V per 2. Itu kan VI per 2. FI ini FI per 2. Maka ini 1 per 2 sampai Fn per 2. Y2 ya 1 min 2T min V2 per T. Nah, seperti ini. Ini sama juga dengan ini. Nah, ini artinya juga masih karena bentuknya seperti masih 1 min 2T pangkat per 2. Itu berarti masih T square. Ini yang menyatakan bentuk T square dan derajat bebasnya yang ini. Nah, ini masuk ke sini. Jadi biarnya intinya jauh seperti ini ya. Kemudian baru masuk sini. Ada pertanyaan? Jadi ini buktinya itu. Jadi kita kembali lagi masuk ke rumus moment generating function dari MVT ETV. V-nya apa? Sigma YI. Kan tadi V-nya sigma YI sampai N. Kalau saya teruskan jadi T kalikan Y1. Ya kan ini kan gini. Nah, ya. Ini kan Y1 tambah Y2 atau ETC itu. Nah, E pangkat itu kan bisa juga kalau jumlahan EA plus B itu sama juga dengan EA kalikan EB. Ya kan? Ini juga sama. Nah, karena ini perkalian dan karena Y itu adalah independen, maka bisa ekspektasinya bisa ini. Karena ekspektasi A, X, Y, kalau independen kan EX kali EY. Kalau X dan Y-nya independen atau tidak apa bebas atom ya, tidak bergantung. Ini ya, tidak bergantung. Independen. Nah, jadi ini, nah ini masing-masing menyatakan momen Y1T min Y12 dan seterusnya. Momen ini, momen generating function ini adalah ini berdasarkan momen masuk. Seperti itu. Sekarang kita lihat ada teorema baru. Nah, ini sifat yang lain dari tadi kalau saya punya YI itu jumlahan ya. Jadi tadi kalau kita bisa lihat dari sebelumnya ini, jadi menyatakan kalau jumlahan ya. Jadi kalau saya punya misalnya saya punya Y1 itu adalah Y1 itu square 3, Y2 square 4 gitu, maka Y1 ditambah Y2 itu Y square 5. 7. 3 ditambah 4. Jadi Y1 G square 3 misalnya, Y2 adalah distribusi G square 4 derajat bebasnya, maka Y1 plus 2 adalah derajat bebasnya G square dengan derajat bebasnya 3 ditambah 4, yaitu 7. Contoh yang tadi barusan. Sekarang kita masuk ke sini. Ini ada lagi, ini yang sangat bagus. Ini salah satu sifat dari hubungan antara distribusi standar normal standar dengan T-square. Jadi kalau set itu adalah normal standar, itu normal jadi bebas 0 dan 1 ya, variabel bebas 1 ya set, maka kalau dikuadratkan dia menjadi T-square 1, jadi bebasnya 1.
Ini adalah ininya sebenarnya ya, ET set kuadrat, M set kuadrat, ET set kuadrat. Jadi ini ET set kuadrat dikalikan, ini kan rumusnya gini harusnya. ET set kuadrat dikalikan per akar 2pi, ini karena ini fungsi normal ya, f setnya ya. E min set kuadrat per 2. Set. Nah, terusnya gini dari sini, ini ada f setnya, ini ET set karena setnya dari min hingga sampai hingga. Rumusnya kan gini. Dan jadi ini, masukkan sini E dengan E, ET set kuadrat min set kuadrat per 2. Ini PDF ini. Hikmahnya kan 1. Ini kan dikeluarkan set kuadratnya ya. Jadi T min 1 gitu. T min setengah salah itu. Kalau dikeluarkan set kuadrat jadi T min setengah. Nah, ini sama juga dengan 2T min 1 per 2. Atau dibuat supaya dia tetap minus. Ini kan E, ini jadi sama juga dengan E minus set. Ini jadi 1 min 2T per 2. Nah, ini jadinya. Supaya minus. Ya. Kalau ini kan positif. Supaya negatif tetap ini. Seperti itu. Kemudian ini hanyalah ini apa? Ini tambah ini. Supaya untuk menjadi ininya aja. Apa? Karena set kuadrat ya. Untuk ini. Apa? Substitusi. Silahkan jelas ini nilainya berapa. Sebenarnya enggak. Ini sebenarnya sama aja dengan ini. Ini nilainya adalah 1. Sebenarnya kita mau buat ini PDF. PDF-nya ini akar 1 min 2T. Jadi variannya ini kan. Variannya 2. Ini per 2. Jadi mu-nya 1 min 2T. Maka ini akar 1. 2T, akar 2T. Supaya ini nilainya jadi 1, ini jadi sama dengan ini. Karena PDF itu nilainya minta hingga sama dengan 1. Jadi bentuknya adalah ini. Makanya kenapa C square 1 ini kan distribusinya C square. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Ini saya hapus lagi. Sifat yang lain. Sifat yang lain, ini sifat-sifat ini yang penting ya. Sudah nanti akan tahu. Banyak ini harus dihafalkan. Yang pertama tadi, kalau gamma, X, theta, K. Kalau 2X dibagi theta menjadi C square 2K. Yang kedua, kalau jumlahan dari variabel dari C square menjadi C square juga dengan variabel bebasnya jumlahan dari variabel bebas sebelumnya. Derajat bebas sebelumnya. Kemudian kalau set dikuadratkan jadi C square 1. Sekarang yang lainnya adalah jika X1 dan Xn itu menyatakan sampel random dari mu dan sigma kuadrat, maka sigma Xi dikurangi mu dibagi dengan sigma kuadrat dikuadratkan sama dengan C square N. Jelas ya nih? Karena kita jelas tahu bahwa dari mana taunya? Ini kan? Kita tahu kalau X itu X normal mu sigma kuadrat, maka kita tahu bahwa X bar itu rumusnya apa? Atau X bar sebentar. Nanti X bar yang kedua. Yang satu dulu ya. Kita tahu bahwa kalau X ini, XI, karena dia X1 tuh normal mu dikurangi mu-nya dibagi akar dari sigma kuadrat, dia akan sama dengan set kan ini. Normal 01. Ya enggak? Ini set. Kalau ini setnya dikuadratkan, ini kan sama juga dengan XI min mu
min mu gitu ya, kuadrat per sigma kuadrat xi input sigma kuadrat itu adalah Q square 1 ya, sama tadi. Kemudian ini kan kita anggap sebagai set I karena ada hubungan xi. Kalau sigma set I kuadrat I1 sampai N berarti kan sigma xi min mu kuadratkan dibagi sigma kuadrat ini I1 sampai N I1 sampai N, ada N kali di mana masing-masing berdistribusi 1, maka menurut distribusi tadi sifat dari T square N. Jelas ya? Jadi kita mulai dari sifat normal. Ini kalau ada ini XI kurangi mu bagi sigma kuadrat, akar sigma kuadrat yang menjadi set. Set itu kalau dikuadratkan menjadi square 1, udah jadi bebasnya. Kemudian kalau dijumlahkan 1 sampai N jumlahnya, maka dia menjadi square N. Ini yang untuk yang pertama. Maka pertama ini bisa kita sudah jelas. Kalau yang ini sama. Ini tadi yang kedua saya akan tulis bahwa kalau tadi XI itu adalah normal mu sigma kuadrat, maka X bar itu sama dengan normal mu sigma per kuadrat per N. Sudah ada ya? Tadi ada sudah. Sehingga kalau X bar ini saya kurangi mu dibagi dengan akar sigma kuadrat per N atau sama juga dengan N-nya. Ini sama dengan ini kan sama dengan set dan ini sama dengan normal 0, 1. Jadi X bar ini kan. Nah, kalau ini dikuadratkan, ini menjadi apa? Tadi set dikuadratkan menjadi apa? Jadi X bar min mu sigma kuadrat, N-nya saya naikkan ke atas. Ini sigma kuadrat per N harusnya. Ini kan sama juga dengan set kuadrat. Nah, ini kuadrat ya. Kuadratkan, ini menjadi Q square 1. Seperti itu. Ini yang kedua. Jadi kita tahu X itu normal mu sigma kuadrat. Tadi di awal-awal bab 8 menyatakan bahwa X bar itu juga akan menjadi normal dengan mu dan sigma kuadrat per N variannya. Sehingga kalau X bar ini tadi sifat dari normal, kalau dikurangi mu dibagi akar dari variannya, dia adalah set. Nah, menurut rumus tadi kalau setnya dikuadratkan, dia menjadi Q square 1. Jadi inilah. Jadi N X bar min mu kuadrat per sigma adalah 1. Jadi ini buktinya ya. Dari yang sudah saya terangkan tadi. Kalau set 1, set 2, mutual independen dan tiap-tiap setnya ada standar normal, ada rumus lagi, dan masing-masing set ada standar normal, maka set 1 kuadrat ditambah set kuadrat adalah T square N. Karena set 1 kuadrat jadi T square 1. Ini sebenarnya sama aja yang tadi, Y yang sigma XI tadi. Sama aja. Jumlahan T square dari. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang teorema ini sebenarnya teorema sama juga dengan yang di ini, sama teorema 836 kalau di buku. Kalau di 86 mengatakan XI dan